Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Kali ini gue akan unboxing atau mereview bukan kopling sih, kampas set dari Malossi untuk Vespa PTS spesial Primavera ET3 yang tipenya single pair. Cekidot, ini dia produknya. Nah, di depan kalian ini ada kemasan baru Malossi seperti sebelumnya. Malossi kemasan sekarang itu menggunakan warna orange, bukan warna kuning seperti dulu lagi. Ini dia kemasan lamanya, nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, untuk si Malossi ini adalah produk kampas kopling untuk tipe standar di Vespa PTS spesial Primavera ET3 ataupun Darling tipe single pair ya guys. Nah, untuk kampas kopling Malossi ini apa aja sih isinya? Oke, kita langsung unboxing aja ya. Dia kemasannya seperti ini guys, seperti mainan bentuknya di dalam kemasan, jadi masih tersegel. Kemungkinan besar nanti kalau kalian akan dapat seperti ini guys, masih tersegel ya guys. Seutuhnya kemasannya seperti itu. Akan kita buka aja langsung, cekidot. Bentar lagi guys. Ini akan kita buka guys. Kita lihat isinya ada apa aja. Nah, langsung kita buka isinya. Ini dia. Nah, isinya ada pair kopling yang jelas, single pair seperti pair standar. Tapi ini punya tingkat kekerasannya bisa 4 kali lebih keras daripada standar. Jadi saya itu biasanya kalau beda shop menyebutkan tipe pair kopling itu, kalau yang model seperti ini pilihannya itu standar itu tipenya medium, L itu si Polini pair koplingnya, atau XL itu si Malossi. Kalau perbandingan di BD Shop biasanya saya nyebutnya. Nah, Malossi ini punya tingkat kekerasan XL karena emang keras sekali guys. Lebih keras 3 sampai 4 kali lipat dari standar dan lebih keras dari punya Polini untuk tipe single pairnya. Nah, ada stiker dan ada kampas dan platnya. Nah, ini dia guys. Nah, kalau si Malossi itu punya 4 kampas ya guys. Nah, dan 3 plat gesek. Karena ini emang tipe racingnya guys, kampas kopling racingnya guys. Jadi dia punya kemasan seperti ini, 3 plat gesek dan 4 kampas. Nah, kalau standar itu kan 1 pair 3 kampas 2 plat gesek. Nah, kalau di Malossi ini karena memang ini peruntukannya tune up dan racing, dia mempunyai 3 plat gesek dan 4 kampas, berbeda daripada standar. Jadi tingkat gigit koplingnya tuh lebih bagus daripada si kampas kopling standar seperti itu. Nah, support sampai apa sih Malossi ini? Nah, berdasarkan pengalaman saya menggunakan kampas kopling ini di motor saya waktu itu CC 130 blok Polini, kampas setnya Malossi dengan spek knalpotnya Pinasco, lalu pengapiannya SIP itu masih support ya guys. Nah, itu itu hampir full spek lah karena memang bloknya masih cast iron. Dan di beberapa pengalaman teman-teman atau customer BD Shop yang pernah sharing sama saya, masih support di Malossi 136 yang cast ironnya guys ya, yang blok besinya, yang direct intake, bisa dibuat direct intake atau non direct intake. Dia masih support, kampas koplingnya masih aman, buat daily masih aman. Mungkin emang sedikit lebih keras buat tapi kalau menurut saya, karena saya biasa narik kopling, itu tingkat kekerasan pairnya nggak terlalu keras sama sekali ya. Cuman kalau emang kalian merasa ini keras, nanti pas dipasang kalian bisa tambahkan minimal tutup koplingnya dulu tuh. Misalkan motor kalian Vespa 90 spesial 90 itu tutup koplingnya memang nggak enak guys, dari pabrikannya kurang karena dia stut 1.
model stutnya stut 1. Nah, kalau saran saya kalau masih tutup koplingnya PTS 90 spesial 90, kalian bisa ganti menggunakan tutup kopling PTS 100 guys, untuk merasakan stud koplingnya yang sedikit lebih better daripada daripada spesial 90, karena PTS 100 itu dia punya stud kopling bagian kuningannya itu dia kaki 2. Nah, kalau si spesial 90 itu kaki 1 guys. Nah, kalau kalian mau lebih enak lagi, tutup koplingnya tetap PTS 100 dan gunakan stud krimas guys. Nah, karena stud krimas itu merubah yang tadinya dari tuas dorong menjadi sistemnya gerigi guys. Jadi lebih maksimal dia buat nge-push si koplingnya seperti itu. Nah, kalau kalian ada budget lagi, gantilah tutup koplingnya yang model PK guys, karena model PK itu dari tipe standarnya yang merek Piaggio itu sudah modelnya gerigi seperti krimas, tapi dia lebih better, lebih baik karena memang sudah dibentuk dari pabrik. Nah, atau aftermarket yang model PK seperti Polini, BGM atau krimas sekalipun ada jual dan SIP seperti itu guys, untuk mengentek itu part-part untuk mengentengkan kopling. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya tutup kopling apa aja yang rekomendasi untuk mengentengkan kopling kalian. Nah, balik lagi ke sini ke kampas kopling. Kampas kopling ini dirancang untuk spesifikasi tune up. Vespa tune up atau Vespa tune up itu berarti Vespa yang sudah di-upgrade mesinnya menggunakan spesifikasi dari mekanik yang dikorek bahasanya atau di bore up, dan kurang lebih menghasilkan cc yang lebih dari standar, yaitu 110 atau 115 dengan racikan mekanik kalian masing-masing. Nah, itu biasanya kopling standar tidak akan memumpuni guys. Nah, makanya diciptakanlah oleh Malossi atau Polini. Nanti kita bahas yang produk Polini juga. Yang ini saya bahas tentang Malossi dulu, untuk lebih mensupport kelas-kelas tune up tersebut atau kelas-kelas dengan blok aftermarket dari Polini, Malossi, DR dan sejenisnya yang cc-nya 125 sampai dengan 136. Kopling ini masih support. Nah, memang kelemahannya si kopling single pair ini, dia biasanya pairnya itu kerasnya tidak merata guys, atau bahasanya gremet. Nah, kalau misalkan gremet itu emang karakter si kopling single pair, karena dia emang tumpuannya adanya di tengah guys. Ketika di push dia akan sangat keras, beda sama kopling 6 pair model PK yang memang dia udah dari pabrik itu dia pairnya kecil-kecil, ada 6 biji. Nah, itu tidak sekeras pair single seperti ini guys. Seperti itu kelemahannya kopling single. Tapi di era perkembangan sekarang sudah bisa disiasati dengan tutup kopling yang aftermarket seperti yang tadi saya sebutkan di video ini guys, seperti itu. Nah, ketika kalian punya blok DR, Polini, Malossi atau Parmakit atau VMC dengan cc masih di bawah 136, kopling ini masih sangat support untuk program daily ya guys, atau touring, dengan harga kurang lebih di BD Shop itu sekitar 500 sampai 600 ribuan. Ini masih bisa mensupport mesin kalian. Ketika kalian sudah menggunakannya racing sangat full spec, ya jangan gunakan kopling ini. Gunakanlah kopling Fabri minimal, yang seperti video sebelumnya saya bahas di kopling Fabri. Seperti itu guys. Nah, karena ini kan hanya kampasnya saja, piranti lainnya masih menggunakan standar, kayak mangkok koplingnya udah pasti standar. Kadang-kadang mangkok kopling ikut ke gigi sekunder. UFO, mangkok kopling kecil untuk penahan si ini masih standar. Klip kopling masih standar, semuanya masih pakai standar. Ini hanya mengganti kampas dan per dan plat kampasnya saja, seperti itu guys. Jika kalian butuh yang lebih maksimal dengan spek mesin yang full spec, silakan kalian expect lagi koplingnya ke Fabri atau ke Parmakit atau ke VMC atau ke Krimas sekalipun, tergantung ke mesinnya lagi guys. Jadi saya menyarankan ketika kalian mesinnya masih 136, 130, 125 dengan spek daily touring atau harian, tidak yang benar-benar full spec untuk race atau emang benar dikejar, itu kopling ini sangat cukup, masih sangat direkomendasikan dari saya untuk spek-spek seperti itu ya guys. Untuk Vespa PTS kalian yang spek-speknya masih dalam kota untuk touring saja, ini masih aman, tidak perlu khawatir, tidak perlu merogoh kocek hingga jutaan. Tinggal ganti kampas kopling set ini aja, tinggal bisa langsung dipakai dan bisa support seperti itu. Dan kembali lagi saya sarankan
untuk penggunaan oli mesin Vespa itu tidak perlu menggunakan yang sintetik atau yang berteknologi maju seperti oli-oli bagus pada umumnya, karena oli Vespa itu hanya untuk di gearbox dan di kopling. Lebih baik kalian menggunakan oli samping yang mahal ketimbang oli mesin, karena oli mesin Vespa itu berteknologi lama, dia hanya membasahi gearbox dan kopling. Cukup dengan yang sedikit-sedikit kental seperti Prima XP atau Mesran atau Motul, tapi jangan yang sintetik sekali yang masih C-nya 1540 atau 2050 atau seberapa. Jangan yang 520 atau 530 540. Nah itu jangan, itu terlalu sintetik, karena kopling dan gearbox Vespa itu tidak butuh yang sintetik, dia hanya butuh oli yang bagus dan bersih, seperti itu aja guys. Nah bedanya untuk oli samping itu sangat dibutuhkan yang mahal dan yang berteknologi bagus, seperti 747, Malossi Oil atau SIP Oil, atau seperti Ippon maksudnya Ippon Samurai atau Ippon Ippon Racing R2, seperti itu guys untuk oli samping. Nah mungkin cukup sekian pembahasan video tentang kampas kopling ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di komen, dan buat teman-teman yang masih belum subscribe dan like dan share video ini, tolong silakan di share jika memang pembahasan di video-video saya itu sangat berguna untuk kalian, sebagai referensi pertimbangan untuk membeli produk, seperti itu ya guys. Nah silahkan di share videonya dan di like dan di subscribe, akan ada selalu video-video baru di channel kami ini guys, tentang pembahasan produk yang BD Shop jual. Nah untuk harga seperti yang tadi sudah disebutkan BD Shop sekitar 500 ribuan, kalian bisa cek di Tokopedia kami untuk harga terupdate-nya, karena harga yang kami sebutkan sekali lagi di sini itu adalah harga yang pada saat di-upload video ini kami sebutkannya. Jika kalian melihat video ini sudah 5 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun berikutnya, kalian bisa cek di Tokopedia kami atau di Instagram kami untuk harga terupdate-nya, seperti itu. Buat teman-teman sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan teman-teman yang ingin produk apa yang dibahas di video selanjutnya silahkan komen di video kami. Di video yang mana saja bisa kalian komen, insya Allah akan kami respon dan akan kami segera buatkan video review tersebut. Buat teman-teman sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Bye bye.